2B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik ANC atau antenatal care, yaitu pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, dan menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan baik dan wajar. Alat yang kita butuhkan untuk melakukan tindakan pemeriksaan ANC adalah yang pertama ada sphygmomanometer dan stetoskop, lalu ada termometer, lalu ada arloji, lalu ada medline atau meteran untuk mengukur tinggi badan, lalu ada kompresi handscoon, lalu ada perlap, ada alcohol swab, ada transpatel, lalu ada bengkok, ada pen light, ada timbangan, dan ada alat tulis untuk dokumentasi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nama Ibu siapa? Ibu Desi. Usia? 30. Ya, anak berapa Bu sekarang ini? Kedua. Keluhannya? Kalau pipis itu kayak gerembes gitu langsung tiba-tiba. Kalau keadaan janinnya bagaimana Bu? Apakah aktif? Kurang aktif. Baik Bu, kalau begitu saya periksa tinggi badan dan berat badannya dulu ya Bu. Iya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan berat badan. Ya. Selanjutnya tinggi badannya Bu. Selanjutnya tinggi badannya ya Bu ya. Iya. Lebih di situ. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Apa benar ini dengan Ibu Desi ya, usia 30 tahun? Iya. Perkenalkan, nama saya Perawat Nabila. Saya yang bertugas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan ANC atau pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, dan menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta terkendalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, saya sudah mempersiapkan alat dan cuci tangan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu ya Bu. Bu, mohon maaf ketiaknya di dulu. Maaf ya Bu, saya periksa suhunya dulu. Sambil memeriksa suhu, kita bisa sambil memeriksa tekanan darah. Maaf ya Bu.
Setelah itu kita cek nadi dan pernafasan pasien. Ibu mau tanya di sini. Hitung selama 1 menit. Baik Bu, nadi dan pernafasannya normal ya Bu. Maaf ya Bu. Saya ambil. Ya, suhunya normal ya Bu, 30. Selanjutnya kita lanjutkan pada pemeriksaan fisik. Pertama-tama kita tutup sampiran dulu untuk menjaga privasi klien. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu ya Bu. Sebelum itu saya izin memakai handscoon dulu ya Bu. Ya. Baik Bu, saya sudah memakai handscoon. Sekarang kita mulai ya Bu. Pertama-tama kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Kita periksa pada bagian rambut dulu. Rambutnya apakah warnanya rata atau hitam atau lalu distribusinya. Lalu kita cek kekuatan rambut dan kebersihannya. Setelah itu kita palpasi pada bagian kepala apakah adanya massa atau nyeri tekan. Kalau sakit Bu? Tidak. Selanjutnya kita periksa pada bagian wajah, simetris atau tidak. Lalu kita palpasi apakah adanya edema pada wajah atau tidak. Sakit Bu? Tidak. Ya. Selanjutnya lanjut kepada bagian mata. Pada bagian mata kita periksa konjungtivanya. Ibu melihat ke atas sebentar. Ya, maaf ya Bu. Ya, normal ya Bu konjungtivanya. Lalu kita periksa skleranya dan refleks pupil dengan pen light. Lihat ke atas ya Bu. Selanjutnya kita periksa pada bagian mulut. Ibu maaf, buka maskernya dulu ya. Ya. Lalu kita periksa pada bagian bibirnya, rongga mulutnya apakah bibirnya warnanya pucat atau tidak. Lalu rongga mulutnya kita periksa, Ibu coba menganga dulu ya. Kita periksa pada gigi, gusi, lidah, uvula, dan tonsil menggunakan tong spatel. Buka mulutnya dulu ya. Ya, normal ya Bu. Ini ya Bu, maskernya boleh dipakai lagi. Selanjutnya kita periksa pada bagian leher. Kita pertama inspeksi dulu, lalu apakah warnanya sama atau ada pembengkakan. Lalu kita palpasi pada kelenjar limfa, tiroid, dan JVP atau jugularis vein pressure. Bu, maaf ya Bu, saya periksa dulu. Ibu coba menelan ya. Ibu coba agak melihat ke sini. Kita periksa pada bagian apakah adanya terjadi pembengkakan pada vena jugularisnya. Normal ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada dan payudara. Sebelum itu kita turunkan dulu selimutnya, minta izin ya Bu. Kita buka dulu. Ibu untuk bajunya bisa lepas sendiri atau saya bantu? Ya. Selanjutnya kita inspeksi dulu pada bagian dadanya simetris atau tidak, lalu gerak nafasnya dan warna kulit. Selanjutnya kita pada bagian payudaranya kita lihat bentuknya, ukuran dan simetris atau tidak, lalu keadaan putihnya menonjol atau masuk. Lalu kita palpasi pada bagian payudaranya apakah adanya massa atau benjolan. Lalu sambil kita lakukan test care. Selanjutnya kita lanjut pada pemeriksaan abdomen.
Sebelum itu kita buka lagi pada bagian bajunya. Lalu kita inspeksi apakah ada tidaknya linea nigra dan stretch mark. Lalu apakah adanya bekas luka operasi atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Pertama kita instruksikan ibunya untuk menepuk lututnya dulu. Ibu tepuk lututnya dulu ya Bu. Dua-duanya. Lalu Leopold pertama kita raba fundus. Caranya adalah letakkan tangan pada kedua sisi uterus untuk mengetahui bentuk, ukuran, konsistensi, dan gerak pada janin. Lalu satu tangan kita tahan pada bagian processus epidermis, lalu tangan lainnya sampai kepada symphysis pubis. Setelah itu kita ukur tinggi fundus uterusnya memakai Medline. Ya, sesuai ya Bu. Kita lanjut ke Leopold 2, yaitu untuk mengetahui batas janin sebelah kanan dan sebelah kanan dan sebelah kiri. Caranya adalah kita palpasi bergantian, dengan satu tangan kita bergerak dan satu tangan lainnya kita menahan. Rasakan pada bagian janinnya. Jika keras, bulat, dan melenting, itu adalah kepala. Lalu jika bagian bokong, cirinya adalah lunak, bulat, dan tidak melenting. Lalu pada bagian punggung, cirinya adalah panjang dan keras. Lalu pada bagian ekstremitas adalah lunak dan kecil. Lalu pada Leopold 3, kita mengidentifikasi bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Caranya adalah kita pegang bagian atas dan bawah atau bokong dan kepala, lalu kita goyangkan dan identifikasi mana yang lebih bulat, melenting, dan keras. Itu adalah kepala. Jika sebaliknya, yaitu bulat, lunak, dan tidak melenting, itu adalah bagian bokong. Jika masih bisa digoyangkan, berarti bagian kepala belum masuk ke dalam bagian atas panggul. Lalu pada Leopold 4, kita mengidentifikasi bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Pertama-tama kita membelakangi ibu dulu. Permisi ya Bu, saya membelakangi. Lalu kita posisikan tangan kita. Lalu jika posisi tangan kita berbentuk kerucut seperti ini, berarti masih sebagian kecil yang masuk. Lalu jika posisi tangan kita lurus, artinya masih sejajar. Lalu jika posisi tangan kita membuka, artinya sebagian besar sudah memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan detak jantung janin, yaitu kita menghitung DJJ. Kita pakai Doppler untuk menghitung detak jantung janinnya. Lalu kita lihat normalnya adalah 120 sampai 150 per menit. Ubahnya saya pakai lagi ya Bu. Tangannya bisa kembali lagi Bu. Kakinya diluruskan dulu. Selanjutnya kita periksa pada bagian genitalia. Kita instruksikan dulu ibunya untuk menepuk lutut. Kita posisikan pada dorsal recumbens. Lalu kita jaga privasi klien dan membentuk selimutnya jadi tapal kuda. Lalu kita inspeksi pada perineum apakah adanya bekas luka, lalu pada vulva apakah adanya edema. Lalu kita periksa juga warna dan apakah ada cairan yang tidak normal atau tidak. Lalu kita posisikan klien menjadi seperti semula, supinasi. Kita bantu ibu luruskan dulu ya Bu. Iya.
Lalu kita periksa pada bagian ekstremitas, pada bagian atas. Kita palpasi pada bagian lengan apakah adanya massa atau edema atau nyeri tekan. Ibu sakit bu? Tidak. Tidak ya. Lalu periksa pada bagian ekstremitas bawah. Kita periksa pada bagian paha, tulang kering, lalu pada bagian tangan kaki, lalu kita periksa kapilari reflektan juga. Selanjutnya saya akan meriksa pada bagian punggung ibu ya bu. Sebelum itu ibu bisa miring ke kiri dulu bu, saya bantu ya. Lalu kita periksa pada bagian tulang belakangnya apakah ada kelainan atau tidak. Ibu, boleh lagi bu. Setelah kita melakukan semua tindakan, lalu kita evaluasi keadaan pasien dan kita cuci tangan. Lalu kita komunikasikan dulu, ibu, tindakan saya sudah selesai, apakah ibu merasa nyaman? Nah, kalau begitu saya izin merapikan alat, melepaskan masker dan cuci tangan terlebih dahulu ya bu. Kalau begitu saya permisi ya bu, jika ibu butuh bantuan, saya ada di nurse station atau ibu bisa pencet bel di atas bed ibu ya bu. Permisi ya bu, selamat siang.